Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini bahas tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dikabarkan TikTok batal diblokir di Amerika Serikat. Dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu ini penyebab TikTok batal diblokir di AS. Biasanya itu layanan TikTok kembali pulih dan bisa diakses di Amerika Serikat atau AS secara bertahap. Setelah sempat menyetop aplikasinya pada Minggu tanggal 19 bulan 1 tahun 2025 dini hari waktu AS, menurut dari UU Federal yang melarang TikTok beroperasi di AS. TikTok dikabarkan pulih secara bertahap pada Minggu siang sekitar pukul 12 waktu setempat, sekitar Senin dini hari waktu Indonesia. Pengguna AS yang membuka aplikasi kini melihat pesan welcome back alias selamat datang kembali. TikTok mengklaim pulihnya layanan adalah berkat bantuan dari Presiden AS terpilih Donald Trump. Sebagai hasil dari upaya Presiden Trump, TikTok kembali hadir di AS. Tulis TikTok dalam sebuah pesan pop-up yang muncul di aplikasi. Donald Trump sendiri taat ini memang mengupayakan agar TikTok mendapat napas tambahan setidaknya selama 90 hari agar tidak diblokir di AS. Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Trump menyebut bahwa dia kemungkinan akan membuat perintah eksklusif atau executive order. Pekan tersebut akan memberikan TikTok waktu pada TikTok untuk menyelesaikan apa yang jadi kewajiban mereka, terutama seputar soal penjualan bisnis atau divestasi di AS. Kutip dari Kompas dari The Verge, Senin tanggal 21 tahun 2025. Perpanjangan operasional 90 hari ini tentunya merupakan pilihan yang akan kami pertimbangkan, dan ini kemungkinan besar akan kami lakukan dan salah satu langkah yang tepat untuk saat ini, jelas Trump. Selain itu, provider hosting TikTok di AS, Oracle, dan partner CD-nya Akamai setuju untuk memulihkan layanan TikTok di AS. Meskipun yang telah menginstal aplikasi TikTok di ponselnya dengan Android maupun iOS telah bisa mengakses layanan, namun aplikasi TikTok dilaporkan belum muncul di toko aplikasi Google Play Store dan Apple App Store. Ingin 50% saham TikTok dimiliki AS. Trump menginginkan aplikasi media sosial ini setidaknya 50% dimiliki oleh investor Amerika Serikat. Hal ini diutarakan Trump melalui akun pribadinya di laman Truth Social. Saya ingin Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan 50% dengan patungan atau joint venture. Dengan melakukan ini, kita menyelamatkan TikTok, menjaganya di tangan yang baik dan membiarkannya berkembang, tulis Trump. Dalam pernyataan yang sama, Trump juga mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Senin waktu AS untuk memperpanjang napas TikTok. Trump sendiri akan dilantik sebagai Presiden AS atau pada Senin tanggal 20 bulan 1 tahun 2005 waktu AS atau sekitar Senin malam waktu Indonesia. Saya akan mengeluarkan perintah eksklusif pada hari Senin untuk memperpanjang jangka waktu sebelum larangan mulai berlaku. Jika kita sampai membuat kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional kita, kata Trump. Sebelumnya aplikasi dan situs TikTok tidak lagi dapat diakses di Amerika Serikat AS mulai Minggu tanggal 12 bulan 1 tahun 2025 waktu setempat. Langkah ini mengakui kebijakan pemblokiran yang disahkan berdasarkan Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application (ACT), sebuah undang-undang yang bertujuan melindungi data warga AS dari potensi ancaman asing. Pengguna yang masuk di aplikasi atau situs TikTok saat ini disambut dengan pesan yang berbunyi maaf TikTok tidak tersedia saat ini. Undang-undang yang melarang TikTok telah diberlakukan di AS. Itu berarti Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk saat ini. TikTok juga sebelumnya mengatakan menunggu pertolongan dari Trump. Menunggu pertolongan dari Donald Trump setelah dilantik menjadi Presiden AS. Teknologi pemblokiran TikTok di AS. Teknologi wawancara pemblokiran TikTok di AS sejatinya sudah bergulir sejak masa pemerintahan Donald Trump pada 2019. Wacana tersebut terus bergulir dan menguat pada masa pemerintahan Joe Biden pada 2021. Oktober 2016, orang AS menuding TikTok sebagai aplikasi yang mengancam keamanan nasional. TikTok itu membahayakan privasi pengguna dan menjadi mata-mata bagi pemerintah China. Saat itu TikTok pun membantah tudingan ini. Dalam blog resminya, TikTok membantah telah terafiliasi. Sekali lagi, dalam blog resminya, pihak TikTok membantah telah terafiliasi dengan pemerintah China. TikTok menegaskan bahwa perusahaan tetap menjaga kerahasiaan data pengguna dan akan terus menjamin keamanannya. Menurut TikTok, semua data
disimpan dalam database yang berlokasi di luar China. Dan demikian untuk TikTok, perusahaan pun tak perlu tunduk pada regulasi ketat yang dibuat oleh pemerintah China. Agustus 2020, sehingga dan mulanya populer TikTok di AS pada Agustus 2020, Donald Trump menginisiasi pemblokiran TikTok di AS lewat perintah eksekutif. Berdasar perintah tersebut, TikTok dianggap membahayakan keamanan nasional AS. Alasan adalah TikTok dianggap mengizinkan pemerintah China untuk mengakses data pribadi pengguna AS yang telah dikumpulkan. Akses dari TikTok tersebut dinilai bahkan membuat China bisa mata-mata AS. Trump mendorong agar TikTok diakuisisi Microsoft, tetapi tidak berhasil. Bergantinya, perusahaan perangkat lunak AS asal AS Oracle mengajukan untuk menjadi mitra terpercaya TikTok di AS. Juni 2022, TikTok akhirnya bekerjasama dengan Oracle sebagai komitmen melindungi data pengguna AS. Kerjasama ini dikenal dengan Project Texas. Nama kerja sama ini mengacu pada nama lokasi kantor Oracle yang bermarkas di Texas. Pada sekitar Juni 2022, Project Texas yang bernilai sekitar $1,5 miliar AS mulai berjalan untuk memastikan TikTok aman. Dalam kerjasama ini, TikTok mengalihkan semua data penggunanya di AS ke infrastruktur milik Oracle. Oracle mulai memeriksa algoritma dan model moderasi konten TikTok untuk memastikan tidak ada manipulasi yang dipengaruhi oleh otoritas China dan mengancam keamanan pengguna AS. Februari 2023, meski sudah menjalankan Project Texas untuk memastikan TikTok aman, otoritas AS masih menekan TikTok pada awal 2023. Pemerintah Biden tetap berupaya mengatur TikTok dan melarang pengguna aplikasi tersebut pada perangkat pegawai pemerintah federal. Maret 2023, dan eksekutif upaya untuk memblokir TikTok AS juga bergulir di legislatif. Pada Maret 2023, CEO TikTok Shou Zhiqiu dipanggil dalam sidang parlemen AS untuk integrasi keterkaitan TikTok dengan pemerintah China. Zhiqiu menjelaskan tidak ada keterkaitan pemerintah China. Parlemen tetap bersikukuh menganggap TikTok mengancam keamanan nasional dan pantas untuk diblokir dari AS. Pemerintah Biden melalui komitmen investasi asing kala itu sudah meminta TikTok agar dijual ke perusahaan non-China. Bila ini tetap beroperasi di AS. Di masa ini, muncul pula wacana membuat undang-undang UU melindungi platform digital dari pengaruh asing. Maret 2024, pada Maret 2024, Parlemen atau DPR AS meloloskan rancangan undang-undang RUU yang dapat digunakan untuk memblokir TikTok yang bernama Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application (ACT). April 2024, dalam setelah DPR menyepakatinya, pada April 2024, Biden menandatangani RUU tersebut dan akhirnya Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application (ACT) sah berlaku. UU itu memberikan keputusan yang sulit bagi ByteDance, induk perusahaan TikTok. Dalam UU tersebut, TikTok dipaksa membuat perusahaan tersendiri di AS. Artinya ByteDance harus diinvestasi dan menjual TikTok ke perusahaan lain non-China. Jika menolak menjualnya, TikTok diblokir di AS. Dengan demikian, TikTok juga bakal lenyap dari App Store dan Play Store. Putusan ini harus diambil dalam waktu dan 233 hari sejak undang-undang berlaku yang sama tanggalnya jatuh pada 12 Januari 2025. Mei 2024, undang-undang pelarangan TikTok telah membawa pertikaian hukum yang panjang. Pada 2024, TikTok dan ByteDance sempat mengunggat pemerintah federal AS ke pengadilan federal membatalkan undang-undang itu karena dianggap inkonstitusional. ByteDance atau TikTok mengatakan bahwa UU tersebut tidak konstitusional karena melanggar hak kebebasan berbicara sebagaimana diamanatkan amandemen pertama. Adapun amandemen pertama atau amandemen 1 Konstitusi Amerika Serikat melarang DPR AS membuat undang-undang yang isinya menuntut suatu agama, melarang praktik agama secara bebas, serta menghambat kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk berkumpul secara damai, dan kebebasan untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah terkait dengan ganti rugi atas pilihan mereka. Pengadilan federal kala itu memutuskan bahwa undang-undang tersebut konstitusional. TikTok dan ByteDance tidak tinggal diam dan mengajukan banding ke level Mahkamah Agung pada pertengahan Desember 2024. 16 Desember 2024. Pada 16 Desember 2024, TikTok meminta Mahkamah Agung agar menunda pemberlakuan UU yang bisa memblokir TikTok untuk ditinjau oleh pengadilan dan untuk memungkinkan pemerintah yang baru atau Donald untuk mengevaluasi masalah ini. Dalam proses persidangan di Mahkamah Agung, TikTok mendapat dukungan dari sejumlah pihak seperti Electronic Frontier Foundation atau EFF, American Civil Liberties Union, Connect First
Amendment Institute, Free Press, dan PEN Amerika. Mereka secara umum menilai bahwa undang-undang pelarangan TikTok tidak konstitusional. Pemblokiran TikTok di AS dianggap sebagai bentuk anti-demokrasi dan telah melanggar kebebasan berpendapat. 27 Desember 2024, Trump sempat menginisiasi pemblokiran TikTok di 2020. Pada 20 Desember malah memberikan dukungan penundaan pembelakuan UU pemblokiran TikTok. Argumen Trump untuk menunda penerapan UU tidak berkaitan dengan keamanan nasional. Trump mengatakan pengadilan harus memberinya waktu setelah pelantikannya pada 20 Januari 2025 untuk mengupayakan penyelesaian politik untuk kasus ini. Trump mengatakan kepada para hakim bahwa hanya dia yang memiliki keahlian membuat kesepakatan yang sempurna, mandat elektoral, dan kemauan politik untuk menegosiasi resolusi untuk menyelamatkan platform tersebut sambil mengatasi masalah keamanan nasional yang diungkapkan oleh pemerintah. Dukungan ini didapat karena TikTok dianggap berjasa bagi kemenangan Trump pada Pilpres AS 2024 lalu. Pada 16 Desember 2024, Trump cepat mengatakan pemerintahnya akan mengamati TikTok. TikTok dianggap berjasa atas kemenangannya pada Pilpres AS 2024. 16 Januari 2024, pada 10 Januari kemarin pihak MA sudah memberikan kesepakatan pada perusahaan buat berargumen atas UU pemblokiran TikTok. Setelah mendengarkan pendapat, UU pemblokiran TikTok cenderung bakal tetap dilaksanakan. 17 Januari 2025, Mahkamah Agung pada 11 Januari 2025 menolak gugatan UU yang mengharuskan TikTok dijual ke perusahaan Cina jika yang beroperasi di AS. UU tersebut dinilai tidak melanggar hak amandemen pertama. 16 Januari 2025, batas waktu pemenuhan UU pemblokiran TikTok telah habis. Pada 12 Januari 2025, TikTok diblokir di AS. Pengguna yang masuk aplikasi tersebut disambut dengan pesan yang berbunyi seperti ini: maaf, tidak tersedia saat ini. Undang-undang yang melarang TikTok telah diberlakukan di AS. Yang itu berarti Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk saat ini. Terus TikTok dalam pengumuman di aplikasi Minggu 1991 tahun 2025. Dan itu aplikasi juga TikTok telah dihapus dari Google Play Store dan App Store wilayah AS. Pengguna yang mencoba mencari aplikasi ini di kedua toko aplikasi tersebut hanya menemukan pesan bahwa aplikasi telah tidak tersedia di negara mereka. Berita adalah berita yang datang dari aplikasi berbagi video yaitu TikTok. Itu jelas kita berita dari tekno.kompas.com, yaitu ini penyebab TikTok batal diblokir di AS. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tentang tombol loncengnya agar notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing tutorial. Dan akan terus berkembang. Terima kasih.